Sahabat Kompas TV, menjelang laga kualifikasi Piala Dunia antara Cina dan Indonesia pada 15 Oktober mendatang, saya akan berbincang dengan pengamat sepak bola, Virji Idris. Ia akan membahas persiapan timnas Indonesia dan apa yang diharapkan dari pertandingan penting ini. Simak penjelasannya. Mas, nanti tanggal 15 Oktober Indonesia akan melawan Cina di babak kualifikasi Piala Dunia. Menurut Mas, peluangnya gimana, Mas? Ya, peluang sih tadi udah bilang pasti ada, bahkan bisa dibilang cukup besar. Walaupun apakah sebesar harapan orang-orang terhadap Garuda kita nggak tahu. Tapi di atas kertas kita akan menemui tim yang tengah menjalani rentetan 4 kekalahan beruntun nih, termasuk di ronde 2 putaran kualifikasi. Jadi ini adalah rentetan terburuk mereka sepanjang partisipasi di kualifikasi Piala Dunia. Tentu moral mereka nggak lagi baik ya. Terus mereka juga nggak diperkuat. Kapten mereka ya Wule ya, pencetak gol terbanyak di timnas dengan 36 gol. Top skor di liga domestik mereka juga, hingga hari kemarin sih kabarnya dia belum siap untuk laga menghadapi Indonesia, walaupun kita nanti nggak tahu apakah dia bisa diturunkan apa enggak. Tapi kalau dia nggak main tentu akan jadi boost besar juga buat buat kita. Nah, China ini kan tim yang apa ya, yang banyak mengalami kemunduran yang rada-rada menyakitkan lah. Mereka kalah 0-7 di Jepang, terus kemudian mereka kalah lawan Arab Saudi walaupun bermain lawan 10 orang sejak menit ke-19, terus kalah 3-1 di Australia walaupun udah unggul 1-0. Iya, jadi ada banyak ketidakstabilan di tim ini, sementara kita momentumnya lagi bagus walaupun belum menemukan kemenangan, tapi dua hasil seri lawan Jepang dan lawan Arab Saudi dan lawan Australia itu melebihi ekspektasi. Dan kemudian lawan Bahrain ya kita seharusnya mendapat 3 poin, membawa pulang 3 poin kalau bukan karena kontroversi wasit asal Oman ya. Jadi peluang masih besar, masih bisa lah kita. Oke. Tapi masih ada peluang ya, Mas ya. Nah, menurut Mas sendiri, apa menjadi kekuatan utama Indonesia dan apakah dengan pertandingan terakhir ini apa menjadi kekuatan utama Indonesia untuk menghadapi tim seperti Cina yang bisa dibilang punya reputasi kuat di Asia, Mas? Ya, kalau kita ngomongin timnas China ya emang mereka kan juga ingin mengejar kembali lolos ke Piala Dunia. Mereka kan baru sekali lolos ke Piala Dunia tuh 2002. Baru ketika itu mereka kalah 3 kali, kebobolan 9, nggak bisa mencetak gol gitu. Jadi nggak sebagus itu juga ya China ya. Walaupun ketika itu beberapa pemain mereka main di Premier League. Liga Super China sekarang juga nggak sekuat apa ya, negara-negara Asia Barat atau negara Asia Timur, karena sejak tahun 2000-an itu hanya Guangzhou ya yang pernah jadi juara Champions League Asia, itu juga terakhir tahun 2015. Jadi mereka dibilang negara yang kuat banget secara sepak bola, enggak. Tapi kalau kita ngomongin multidisiplin, atletik, dan lain-lain di Olimpiade, ya mereka emang rajanya. Bulu tangkis, mereka rajanya. Tapi kalau sepak bola sih kayaknya sekarang lagi dalam tren menurun lah. Ya, disinilah kita punya kesempatan, pemain-pemain kita gantian nih. Sekarang pemain-pemain kita yang main di liga-liga Eropa. Kalau lihat line up-nya China, itu semua pemain mereka berasal dari liga domestik. Sementara kita tersebar dari berapa, 24 klub dari 10-11 negara berbeda gitu. Termasuk dari Thailand, dari Malaysia, dari Inggris, dari Italia, dan terutama sekali dari Belanda. Jadi secara pengalaman skuad, secara kematangan tim, mungkin kita bisa dibilang lebih unggul ya. Gitu. Apakah ada pemain Indonesia yang menurut Mas sendiri menjadi faktor penentu atau game changer lah dalam laga penting ini? Yang pasti sih kekuatan kita di lini belakang yang akan jadi yang membedakan ya, apakah kita akan kalah atau menang. Bang Jai pasti masih akan jadi andalan, akan jadi faktor kunci di lini belakang yang akan menjadi pembeda apakah kita menang atau kalah. Dia akan menjadi commanding presence di lini pertahanan dalam mengorganisasi teman-temannya.
Tapi kalau kita ingin menang, kita perlu mencetak gol dan di sanalah kita perlu Rafa untuk bisa mengulang apa yang dia lakukan kemarin. Kita perlu Ragnar kembali jadi badak di lini depan yang merepotkan barisan pertahanan lawan dengan permainan fisikalitas dia yang cukup mengganggu pertahanan lawan ya. Dan ini yang kita suka banget lihat dari dia. Dia ngotot sekali mengejar bola, dia ngotot sekali mengejar peluang. Jadi pemain-pemain penting di semua lini sih sebenarnya. Kita kalau tadi kita ada bicara lini tengah, habis itu kita bicara lini belakang dan lini depan. Nah, ini belum membicarakan Martin Paes yang seharusnya tidak sesibuk ketika menghadapi tiga laga pertama di mana gawang Indonesia itu menerima 61 tembakan dari tiga laga pertama itu. Jadi ya semua lini sih sebenarnya nggak ada satu dua pemain aja yang harus main bagus, semuanya harus performanya meningkat berbarengan. Menurut Mas Firji, dari performa terakhir Cina ini, apa sih yang bisa dilihat dari tim nasional Cina yang bisa dimanfaatkan kelemahannya oleh Indonesia gitu, Mas? Ya, kalau kita lihat emang tim China ini moralnya memang nggak setinggi itu ya, banyak masalah. Pertama mereka ada beberapa pemain mereka yang cedera ya, terutama si Wu itu tadi yang udah kita bahas, itu kehadiran besar di tim mereka. Kedua ini adalah tim yang juga masih muda ya, banyak pemain kalau saya lihat capsnya itu emang nggak sebanyak itu pemain-pemain yang ada ya kita masih lihat beberapa pemain yang berusia 30, 29 tapi banyak pemain yang capsnya di bawah 10 di bawah 5 bahkan ada beberapa debutan di tim ini yang belum pernah main di level internasional. Jadi itu adalah hal yang bisa kita eksploitasi, minimnya pengalaman para pemain mereka. Di Qingdao juga pemilihan venue kan kita datang lebih cepat dari mereka ya, perjalanan mereka bahkan lebih jauh dari kita karena mereka dari Australia, dari Adelaide main. Sementara kita udah tiba duluan di Qingdao. Jadi faktor tuan rumah juga ya kita harus waspadai karena kita lihat publik sepak bola Cina tuh lumayan vokal juga ya ketika Hmm. Persib main melawan Zhejiang itu supporternya juga luar biasa. Jadi ya kita akan lihat itu apakah akan jadi faktor determinan atau tidak. Tapi semoga ya kepemimpinan wasit siapapun yang jadi wasit di laga nanti kita harapkan tentu jadi jauh lebih baik ketimbang laga lawan Bahrain karena kalau kita dapat wasit seperti laga melawan Bahrain lagi sangat susah banget ya kita untuk mengembangkan permainan, mengembangkan tempo, anak-anak jadi terpancing emosinya. Walaupun kalau kita lihat pesan yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, oleh Coach Shin dan lain-lain, kecewa iya, tapi mereka memilih untuk move on dengan cepat untuk menatap pertandingan ini, jangan terlama-lama terjebak dalam kontroversi atau amarah karena kebobrokan wasit, tapi melihat bagaimana caranya mendapatkan 3 poin perdana di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia ini. Oke, Mas. Kalau dilihat dari segi taktik, Mas, kemarin waktu Indonesia melawan Bahrain kan posisinya bisa dibilang 5-5-1 lah, ya kan? Lebih condong bertahan. Nah, untuk nanti melawan China, apakah Indonesia perlu tampil lebih agresif untuk mencari poin? Bagaimana sih pelatih Indonesia ini untuk mengimbangkan antara kebutuhan untuk bertahan dan menciptakan peluang di depan? Karena bisa dilihat kemarin waktu melawan Bahrain, depan selalu bisa dibilang agak miss, Mas, karena kayak operan lambung di depan tuh agak sering miss. Ya, ya emang aliran bola ke depan, bagaimana lini depan menahan bola itu kan juga jadi PR ya. Berapa kali kita lihat walaupun umpan-umpan dari belakang ini akurat misalnya nyampe ke Rafa atau misalnya nyampe ke Ragnar, tapi kemudian pressure yang ditetapkan para pemain Bahrain dengan fisikalitas mereka membuat para pemain kita kesulitan menahan bola. Nah, disinilah kita juga harus hati-hati terutama dalam menghadapi serangan-serangan mereka ini, walaupun kita tahu ketika melawan Australia mereka yang bisa mencetak 1 gol, lawan Arab Saudi 10 pemain mereka juga dapat gol karena gol bunuh diri. Sebelum itu mereka 2 kali buntu lawan Jepang dan South Korea, emang sedikit susah lawannya. Dan mereka baru bisa menang besar tuh sebenarnya ketika melawan Singapura di Tianjin pada Maret 2024 ya di ronde 2 kualifikasi. Jadi
Itu adalah hal-hal yang harus kita waspadai karena mereka udah menghadapi tim-tim sepantaran kita nih, misalnya dalam diri Thailand, tapi Thailand bisa mengambil imbang poin satu ketika main ke Shenyang di ronde 2 kualifikasi. Jadi menurut saya kita juga harus bisa mendapatkan setidaknya 1 poin dari pertandingan nanti sih. Berapa penting sih mas bagi Indonesia untuk mendapatkan poin di laga ini? Mengingat kan bisa bilang seharusnya kalau kemarin kita menang kita di posisi kedua, tapi kan sekarang kita di klasemen posisi 6 kan. Eh, apakah laga ini bisa menjadi penentu kalau kita menang melanjutkan perjalanan Indonesia di Piala Dunia atau ada kesempatan di laga berikutnya mas? Ya tentu karena tiba-tiba kan Pak Erik mengutarakan mimpi besar, target besar PSSI kan ada 15 poin ya, which is banyak banget loh itu 15 poin. Sementara kita sekarang dapat 3 poin dari 3 pertandingan. Pertandingan melawan China kan sekarang jadi terbuka nih bahwa oh ini adalah kesempatan kita mendapatkan kemenangan perdana gitu karena tadinya kita melihat bahwa ya mungkin bahkan Bahrain dan China itu adalah lawan yang sangat berat karena dibandingkan dengan Vietnam, dibandingkan dengan Thailand yang juga pernah main di putaran ketiga kualifikasi ini kan mereka benar-benar menderita tuh kekalahan demi kekalahan, bahkan Vietnam hanya bisa mendapatkan 3 poin di putaran kualifikasi Piala Dunia kalau nggak salah 2018 deh. Habis itu berikutnya Thailand hanya mendapatkan 2 poin hasil 2 seri. Jadi ya memang berat sekali untuk negara-negara Asia Tenggara sebelum kita, tapi ternyata kita bisa buktiin nih kita bisa nahan Arab Saudi, kita bisa main imbang lawan Australia, tapi kekecewaan lawan Bahrain tentu ada untuk kita jadinya kehilangan nih rank kedua, tapi ya jangan membuat hal itu jadi membutakan kita bahwa persaingan di sini tuh sulit ya, bahwa Bahrain itu sekontroversial dan separah apapun laga kemarin mereka masih duduk di rank 76 dunia gitu. Belum ngomongin Arab Saudi dan Jepang langganan Piala Dunia. Jadi ya pentingnya kita untuk mengambil kalau bisa 6 poin lawan China nih, 6 poin lawan China itu akan membuat beban kita tuh terangkat. Tapi itu lagi jangan terlalu tergantung mengejar untuk ranking 1 apa 2. Kita lolos dari grup sebagai ranking 3 atau 4 aja sudah sangat-sangat bagus. Jadi ya disitulah pentingnya kita mendapatkan kalau bisa nih 6 poin dari China home and away menang itu akan super sekali sih kalau bisa. Oke mas, prediksi mas sendiri untuk hasil akhir nanti melawan Cina berapa mas? Dan menurut mas sendiri faktor kunci apa yang menentukan kalau Indonesia bisa meraih kemenangan atau setidaknya mendapat poin dari Cina? Ya, pertama game management itu penting karena kita lihat game management ya salah satu sisi di mana kita kalah, bukan kalah, akhirnya bermain imbang lawan Bahrain kan adalah kita game managementnya kurang bagus ya menjelang akhir. Ya ada yang bilang karena wasit betul, tapi ada juga yang mengatakan bahwa oh ini kita belum bisa killing the game, kita belum bisa memanage waktu pertandingan dengan baik, kurang sisi-sisi lain di mana ya seharusnya kita mungkin mengulur-ngulur waktu, di mana seharusnya kita buang-buang kesempatan untuk membuat lawan juga frustrasi seperti apa yang Bahrain lakukan ke kita. eh, Mungkin di sisi itu game management di saat pertandingan kita lagi leading atau misalnya kita perlu menjaga skor. Tapi kalau lihat prediksi sih ya sebenarnya seperti optimisme ketika menghadapi Bahrain, di mana ketika itu gue juga optimis sebenarnya bisa dapat poin dan bisa dapat 3 poin bahkan, dan kita lihat sebenarnya bisa sampai menit 90 plus 8 kalau bukan karena si wasit Oman itu. Sebenarnya ya kita bisa optimis karena kita lihat sendiri penampilan timnas kita yang begitu meningkat day by day-nya, apalagi Miss Hilhers dan Eliano Reinders dengan bertambahnya waktu mereka bermain bagi timnas tentu proses adaptasi mereka akan bertambah, akan menjadi lebih baik karena nggak mudah untuk datang ke tim baru seperti ini. Mereka latihan mungkin hanya beberapa sesi latihan dalam beberapa minggu terakhir. Adaptasi mereka masih berjalan dan itu juga akan menentukan ya apakah ke depannya kita bisa memenuhi target 15 poin itu atau tetap lolos ke babak berikutnya sebagai salah satu dari tim peringkat 3 atau 4 gitu sih.
Ini prediksi Mas berapa nih Mas skornya untuk hasil akhir? Aduh, ya mungkin kita bisa. Sebenarnya ya kalau menang dengan 2 gol sih bukan suatu hal yang aneh ya, nggak menutup kemungkinan itu kita menang dengan beda 2 gol karena ya Thailand kan bisa mencetak gol lawan mereka. Singapura ya oke kalah 4-1 ketika tandang ke China, tapi di Singapura mereka bisa mencetak 2 gol ke gawang China gitu. Singapura ini Singapura yang kita omongin. Jadi eh, membuka kemungkinan lah untuk kita bisa mencetak 1 atau 2 gol yang mungkin 3-1 atau mungkin atau kita 3-1, 2-0 atau enggak kalau menang 1-0 juga kita udah akan sangat senang gitu. Oke. Menurut Mas sendiri, nanti kan sudah dikonfirmasi bahwa nanti pada pertandingan melawan Cina yang memimpin wasitnya Timur Tengah lagi nih Mas. Gimana pendapat Ya. Mas? Ya, emang itu katanya wasit yang ini ya, yang mimpin laga Bahrain Australia yang Iya, benar. eh, memberi Australia kartu merah ya, dan juga Iya, akhirnya gol. Ya, ini emang adalah dinamika yang sangat menarik ya. Sebenarnya kalau kita ketemu China terus wasitnya dari Asia Barat sih nggak masalah ya. Tentu kan yang jadi pertanyaan kalau kita ketemu tim Asia Barat tiba-tiba wasitnya juga jadi Asia Barat gitu. Itu sama aja kan kalau Indonesia main lawan Jepang terus wasitnya dari Thailand atau wasitnya dari Vietnam gitu. Ya kan pasti akan ada kecurigaan lah. Ini gue juga udah mau minta gue udah minta klarifikasi dari AFC soal ini. Saya email ke dia, ke mereka, tapi sejauh ini belum ada jawaban gitu. Jadi ya hal-hal kayak gini menurutnya harus ada klarifikasi aja biar clear kenapa diperbolehkan gitu wasit Asia Barat mewasiti suatu negara Asia Barat. Nah kalau misalnya nanti wasit UAE dan nanti kita akan menghadapi tim China ya seharusnya nggak terlalu ada problem ya gitu sih. Oke Mas, penutup nih Mas. Hmm, Mungkin Mas ada yang mau disampaikan Mas untuk misalnya ke penggemar timnas, apa yang Mas mau sampaikan untuk nanti menjelang ya pertandingan? yang nggak ada yang spesifik tapi kan mungkin karena kita semua lagi dalam perasaan hati yang kacau balau ya setelah kemarin hasil laga kontra Bahrain. Tentu kita semua ingin agar timnas bangkit secepatnya ya kita kita beri dukungan semaksimal mungkin dari sosial media dan juga ada beberapa teman yang sudah berangkat ke sana memberikan dukungannya langsung. Kita tentu akan senang melihat apabila melihat timnas kita bisa berbicara banyak di round 3 ini. Di satu sisi juga ya kita harus realistis dan ini adalah tim yang lagi dalam pembentukan ya. Jadi ini bukan tim akhir karena datang terus kan pemain. Di Oktober ini ada Eliano sama si Miss. Nanti di November kabarnya Kevin Deck sudah bisa main. Jadi proses adaptasi terus-terusan ke timnas. Jadi ya kayak apa ya? Timnas rasa klub ya kayak gitu ya. Jadi kita harus bersabar kalau misalnya proses adaptasi itu memerlukan waktu. Apalagi ini kan bukan kayak squad di klub Liga Inggris apa Italia gitu yang kalau latihan ketemu terus. Ini kan mereka hanya ketemu mungkin 3-4 hari sebelum tanding, habis itu langsung pertandingan. 3-4 hari sebelum pertanding, habis itu pertandingan. Jadi adaptasi mereka pasti memerlukan waktu. Jadi sabar aja untuk para fans timnas yang ingin melihat permainan terbaik Hillhurst, Eliano dan juga nanti Kevin pasti akan datang mereka tapi ya kita harus sabar sih. Nah, sahabat Kompas TV, demikian wawancara saya dengan Virji Idris mengenai persiapan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Cina. Semoga timnas dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih hasil positif. Terima kasih telah menyaksikannya. Sampai jumpa. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.